Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang sudah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, yang mana banyaknya nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita mau menghitung-hitung, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Insya Allah banyak sekali nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai dalam mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini yang pertama saya mengajak marilah kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu dengan cara menjalankan apa yang menjadi perintah dan menjauhi apa yang menjadi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perintah kita kerjakan, larangan kita tinggalkan. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita tergolong orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dunia ini, semakin hari perkembangan dunia di era sekarang ini semakin modern. Dan tentunya ini akan berkembang terus sesuai dengan era globalisasi. Insya Allah perputaran dunia yang secepat ini, kalau tidak diimbangi dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan iman takwa kita goyah. Untuk itu, mari sama-sama dalam setiap saat ada kesempatan, mari kita berusaha untuk selalu berbuat baik dan berbuat baik. Segala yang tidak baik kita tinggalkan. Terlebih, mari kita jaga sholat kita. Karena kalau sholat kita baik, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih di alam akhirat nanti, ya, yang pertama kali dihisab adalah masalah sholat. Insya Allah kalau sholatnya baik, berakibat amalan-amalan yang lain menjadi baik. Tetapi kalau dari sholatnya aja kurang baik, bisa jadi amalan-amalan yang lain pun akan berakibat kurang baik. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat itu sangat-sangat penting. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taha ayat 14, ya, seperti yang saya bacakan tadi,
ya pada awal, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Artinya, sesungguhnya akulah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Sebab itu, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Taha ayat 14 ini perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia menyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Nah, karena tidak ada Tuhan kecuali Allah, sebab itu sembahlah aku, kata Allah. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Betapa pentingnya ibadah sholat. Bahkan zikir yang sangat-sangat utama itu adalah melaksanakan ibadah sholat. Insya Allah dengan kita rajin, ya, mengerjakan sholat sebagaimana contohnya yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yaitu sholat 5 waktu, sholat wajib, ya. Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib, berjamaah di masjid dan pada awal waktu, insya Allah kita di dunia ini akan mulia, begitu juga di akhirat pun kita akan mulia. Untuk bisa menjaga sholat 5 waktu, tentunya kita harus mengetahui fadilah daripada sholat berjamaah itu. Menjadi catatan buat kita semua bahwa dengan mengerjakan sholat berjamaah itu nilainya lebih, ya, punya nilai lebih 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Masya Allah, ya. Betapa banyak nilai pahala yang diperoleh kalau kita mau mengerjakan sholat berjamaah ini secara istiqomah dan ikhlas, hanya mengharap itu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagaimana, tentunya kita bisanya berdoa, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan aktivitas kehidupan kita sehari-hari, ya, tidak mengganggu sembahyang ataupun sholat kita di dalam melaksanakan sholat berjamaah ini. Ingat bahwa tugas kita adalah tidak mengganggu sholat kita. Utamakan sholat dimanapun kita berada, ya, dan usahakan kita amalkan ibadah sholat ini secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kemudahan untuk amalkan ibadah sholat berjamaah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.